Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kalau alat yang kelihatannya sederhana banget kayak sepeda ternyata bisa jadi kunci buat pemenuhan diri? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana setiap kayuhan pedal itu bisa jadi langkah dalam perjalanan menemukan versi terbaik dari diri kita. Yuk, langsung kita mulai. Nah, ini nih pertanyaan utamanya yang bakal kita bedah bareng-bareng. Emang bisa ya, aktivitas fisik yang umum banget kayak bersepeda punya dampak psikologis yang sedalam itu? Kita akan lihat dari sisi sains, psikologi, dan juga pengalaman nyata buat nemuin jawabannya. Oke, pertama-tama kita samain dulu persepsi kita soal pemenuhan diri. Ini tuh bukan soal bahagia sesaat aja ya. Kalau dalam psikologi, ini tuh puncaknya piramida kebutuhan Maslow, di mana kita benar-benar sadar sama potensi penuh kita. Ini adalah kondisi di mana kita nggak cuma sekedar hidup, tapi benar-benar berkembang dan ngerasa punya tujuan. Jadi, gimana caranya sepeda bisa bantu kita nanjak ke puncak piramida itu? Yuk kita mulai dengan ngeliat peran sepeda sebagai sebuah alat untuk mengejar pemenuhan diri. Pengejaran ini sering banget dimulainya dari dalam. Jadi, yuk kita lihat lebih dalam lagi ke pikiran kita dan kita gali manfaat psikologis bersepeda yang ternyata luar biasa banget. Kunci dari perasaan luar biasa waktu kita lagi bersepeda, itu adanya di otak kita. Semuanya dimulai dari sebuah reaksi kimia yang dahsyat. Pas kaki kita mulai mengayuh, otak kita tuh langsung melepaskan serangkaian zat kimia yang kuat. Otak kita itu melepas apa yang bisa kita sebut koktail perasaan baik. Jadi, sebagai respons dari aktivitas fisik, otak melepas endorfin yang fungsinya kayak pereda nyeri alami, serotonin yang bikin mood kita naik, sama dopamin yang mendorong motivasi. Nah, kombinasi inilah yang nyiptain perasaan euforia yang sering disebut runner's high. Coba deh bayangin perbedaannya. Hidup kita sehari-hari itu isinya kebisingan terus-menerus. Sementara bersepeda, itu adalah ritme yang menenangkan. Gerakan mengayuh yang teratur ini secara harfiah bisa ngebersihin pikiran kita, nurunin hormon stres kayak kortisol, dan ngasih ruang di kepala kita buat refleksi diri. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Meditasi bergerak. Waktu tubuh kita bekerja, pikiran kita justru nemuin ketenangan. Ini adalah bentuk mindfulness yang aktif dan juga kuat banget. Ketenangan batin ini kemudian memberdayakan kita di dunia luar. Yuk, sekarang kita lihat gimana bersepeda bisa membangun rasa kebebasan dan juga pencapaian yang nyata. Ada perasaan otonomi yang luar biasa banget pas kita sadar kalau kita bisa pergi kemana aja cuma dengan kekuatan kita sendiri. Ini kemerdekaan yang sesungguhnya, kita yang pegang kendali, baik itu di jalanan maupun dalam hidup. Bersepeda itu nyiptain siklus kepercayaan diri yang kuat banget. Kita netapin tujuan, entah itu naklukin tanjakan curam atau mencapai jarak tempuh baru. Dengan berhasil ngatasin tantangan itu, kita ngasih bukti nyata ke diri kita sendiri soal kemampuan kita, yang secara langsung ngebangun ketangguhan dan harga diri. Dan pertumbuhan pribadi ini jadi makin kuat lagi kalau kita bagiin ke orang lain. Sekarang, yuk kita bahas gimana perjalanan individu ini diperkaya sama kekuatan sebuah komunitas. Kita ini kan makhluk sosial, jadi bersepeda dalam kelompok, baik sama teman atau gabung klub, itu memenuhi kebutuhan dasar kita buat terhubung. Ini bukan lagi soal sepedanya aja, ini tentang berbagi perjuangan, ngerayain keberhasilan bareng, dan akhirnya nemuin geng kita. Komunitas ini seringkali tujuannya lebih dari sekedar hobi. Waktu kita sepedaan buat acara amal atau inisiatif sosial, kita nambahin satu lapisan tujuan yang lebih dalam. Kayuhan pedal kita nggak lagi cuma buat diri sendiri, tapi buat sesuatu yang lebih besar. Oke, jadi kita udah bahas soal pikiran, pencapaian, dan komunitas. Sekarang, mari kita satukan semuanya buat ngerti kenapa jalan menuju pemenuhan diri ini pada akhirnya adalah jalan yang kita ciptakan sendiri. Nah, ini inti masalahnya. Sepeda itu cuma alatnya, bukan tujuannya. Buat kamu mungkin ini tentang menantang batas fisik. Buat orang lain bisa jadi ini adalah meditasi. Makna yang kamu temukan di perjalanan itu sepenuhnya milikmu. Seperti yang kita lihat di sini, bersepeda itu berkontribusi ke setiap aspek pemenuhan diri. Mulai dari ningkatin kesejahteraan kita lewat kimia otak, ngebangun pertumbuhan pribadi lewat tantangan, ngasih tujuan lewat komunitas, sampai bantu kita sadar sama potensi diri kita. Ini adalah pendekatan yang holistik banget buat jadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, sepeda itu cuma titik awalnya. Ini adalah sebuah undangan untuk sebuah perjalanan. Pertanyaannya bukan cuma kemana jalan itu akan membawa kamu, tapi kemana kamu akan memilih untuk membawanya. Apa yang ingin kamu temukan?